seringnya terjadi keracunan. Kira-kira itu menimbulkan kekhawatiran nggak bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua? Jika iya, maka siswa mau makan atau enggak? Enggak. Artinya apa yang sudah disiapkan oleh SPPG tidak dikonsumsi. Yang perlu dilakukan sebenarnya itu adalah stop dulu, stop ekspansi, review yang sudah ada, lihat bottleneck-nya, lakukan improvement, kita lakukan assessment, kita lihat logistiknya yang paling oke seperti apa, karena bisa jadi logistik yang di Jakarta akan berbeda dengan logistik di NTT. Yang perlu kita ingat, kita adalah negara kepulauan. Kenapa sistemnya mungkin universal diajukannya gitu? Karena memang di aplikasi sistem yang tidak universal ada kemungkinan stigma. Kenapa ada anak yang dapat, kenapa ada yang tidak? Kalau misalnya anak tersebut mengantri untuk mendapatkan, apakah artinya anaknya tidak mampu sehingga ada stigma? Ada sistem-sistem yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut. Misalnya anaknya sama-sama nih beli di kantin, tapi belinya pakai barcode atau pakai kupon supaya nggak kelihatan. Karena stigma itu memang nyata nih. Kalau pemerintah itu menerapkan sistemnya itu adalah targeted, ekonomi akan tumbuh. Kita akan bergerak dari titik A ke titik B. Jadi tadi ada solusi praktikal dan juga dilihat dari logika berpikir dan juga bukan teori ya, mungkin prinsip ekonomi. Bisa jadi gambaran sebetulnya program MBG ini perlu dilakukan seperti apa atau perlu berbenah seperti apa. Halo, selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu, teman-teman yang sedang menonton. Selamat datang di podcast seri Tanya Peneliti LPM. Beberapa minggu ini kita terus dikabarkan dapat kabar tentang terkait dengan MBG, mulai dari menu, kemudian anggaran yang baru-baru ini disahkan, kemudian kasus keracunan di berbagai wilayah. Nah, rangkaian kabar ini memunculkan pertanyaan besar yang ingin kami bahas hari ini. Apa yang menyebabkan kejadian-kejadian tersebut sebenarnya bisa kejadian? Kemudian kira-kira apa solusi yang bisa mengatasi berbagai isu yang ada di program MBG? Saya Faradina, host hari ini. Kali ini saya ditemani dengan peneliti-peneliti hebat LPM. Ada Pak Fit Adrison. Halo Kak Dina. Halo Pak Fit. Biar gue muda kan. Karena kalau Bu Dina, Kak Dina apa kabar? Baik Pak Fit. Ada Mbak Putu Geniki. Halo Dina. Halo Mbak Niki. Dan juga ada Mbak Milda Irhamni. Halo. Halo Bapak Ibu. Nah, di sesi kali ini kita akan coba memahami lebih dalam apa yang sebetulnya terjadi di program MBG dan kira-kira apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin kita bisa mulai dari memahami sebetulnya urgensi dari membenahi program MBG. Nah, mungkin mulai dari Pak Fit ya Pak. Bagaimana sebetulnya perasaan Pak Fit kalau dengar kabar-kabar terkait dengan MBG akhir-akhir ini? Kemudian kalau dari sisi urgensinya, apa yang sebetulnya membuat program MBG ini penting untuk segera dibenahi? Oke. Nah, saya pakai jimat dulu ya. Iya, silakan Pak. Biar nggak lupa ya. Satu, terkait dengan urgensi. Siapapun yang menjadi presiden terpilih itu harus menjalankan janji pada saat kampanye. Dan kebetulan Pak Prabowo ketika kampanye di Pilpresnya sebelumnya itu mengatakan menjanjikan program MBG ini. Ya. Jadi ketika seorang presiden terpilih menjalankan program yang dijanjikan, maka itu harus didukung dengan baik. Tapi program yang bagus harus diimplementasikan juga dengan baik. Saya kasih contoh pakai bahasa yang sederhana dulu ya. Boleh, Pak. Bukan kasus ini. Saya ngelihat ada orang yang butuh makanan. Atau anggaplah ada pengemis yang dia butuh uang. Terus kemudian kalau saya kasih, niat saya bagus. Tapi di sisi yang lain, bisa memberikan insentif bagi orang itu untuk tetap mengemis. Padahal niat kita bagus, tapi responsnya berbeda. Nah, dalam konteks MBG ini, tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Ya, itu tujuan utamanya. Tujuannya bagus, ya. Tapi ketika pelaksananya banyak yang harus diperbaiki. Sebelum saya jelaskan, yuk kita ini biar lebih rileks ya.
Nih pertanyaannya, kalau seandainya sudah makan 3 kali sehari, terus ada makanan gratis, mau makan 4 kali sehari atau 5 kali sehari nggak? Tergantung enak apa enggak. Ya. Yakin mau makan 4 kali sehari, 5 kali sehari? Kalau lagi stres eating ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dina kira-kira gimana? 4 kali, 5 kali? Kayaknya enggak, Pak. Niki? Iya, aku lagi diet nih. Nah, jadi Bias jawabannya. jika sudah memenuhi konsumsinya itu ya 3 kali, assume kita anggap bahwa konsumsi kebutuhan normal itu adalah 3 kali sehari. Diberikan 4 kali sehari, orang nggak akan makan 4 kali sehari. Ya, walaupun gratis yang keempat. Yang kedua, kalau seandainya sudah terbiasa makan dengan kualitas minimum 20.000, sekarang dikasih dengan kualitas maksimum 15.000, mau makan nggak? Nggak kan? Nah, dua argumen itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak seluruhnya membutuhkan makanan gratis. Karena ada sebagian dari masyarakat itu yang kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang dilakukan oleh pemerintah cukup fokus kepada orang yang selama ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan gizinya. Itu akan bagus. Kenapa? Karena satu, dari sisi anggaran itu jauh lebih hemat, ya, sehingga pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk yang lain, ekonomi akan tumbuh dengan baik. Di sisi yang lain juga yang namanya kemubaziran, food waste, itu akan berkurang. Kenapa? Ya kita nggak perlu menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak. Kalau seluruhnya itu akan mendapatkan, terus kemudian tidak dikonsumsi, itu akan mengakibatkan food waste. Apalagi ketika memproduksi itu dalam jumlah yang banyak, itu harus mulai dari let's say jam 1 malam. Nanti dikonsumsi, ya dikirim ke sekolah pagi, dikonsumsi siang. Akibatnya apa? Jarak antara persiapan makanan tersebut dengan konsumsi itu cukup jauh. Nah, itu sebetulnya yang mengakibatkan kejadian ini. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya sederhana sebetulnya. Satu, targeted aja, tidak seluruhnya. Ya. Nah, kalau targeted itu siapa yang melaksanakan? Nah, selama ini kantin sekolah juga sudah menyediakan kan? Nah, apakah banyak keracunan? Enggak. Kenapa? Karena ketika ada keracunan, sudah bisa dikatakan reputasi dari kantin tersebut akan turun, sehingga nggak akan ada orang yang mau beli. Jadi mereka punya insentif untuk menjaga kualitasnya. Selain itu, karena yang dilayani itu nggak banyak, ya hanya sebatas jumlah orang di sekolah tersebut, maka waktu persiapan dengan konsumsinya itu tidak jauh. Artinya bisa mengurangi kemungkinan mubazir. Nah, mungkin itu dari saya. Coba kita dengar dari Kak Niki atau dari Kak Mimi. Oke, terima kasih Pak Fit. Mungkin kalau dari saya gitu ya, kita memang di sini untuk mencari solusi, berarti kan bagaimana kebijakan yang tujuannya baik ini dapat dilaksanakan dengan cara yang memenuhi target yang diinginkan, yaitu perbaikan nutrisi ya di segala spektrum gitu kan, malnutrisi, kurangnya nutrisi, dan juga obesitas gitu kan, perbaikan pengetahuan terkait pentingnya makanan bernutrisi gitu, school attendance, berarti kehadiran sekolah, dan juga capaian dalam sekolah, berarti peningkatan kualitas SDM, dan juga pergerakan perekonomian daerah gitu. Nah, mungkin yang butuh kita lakukan sekarang adalah hening sejenak, memikirkan klien utama kita siapa sih di dalam program ini. Dalam hal ini kan berarti anak-anak, orang tua, dan sekolah, serta UMKM nantinya yang akan harapannya terlibat di dalam struktur dari program ini gitu. Nah, kalau misalnya kita memikirkan anak dan orang tua dulu gitu,
yang disebutkan oleh Pak Fit sepertinya opsi untuk opt-in dalam istilah perekonomian mungkin self-targeted gitu. Bagi anak-anak yang mau dan orang tua yang membutuhkan serta sekolah yang membutuhkan, sekolah apply gitu. Sekolah mengajukan untuk mengikuti programnya. Sehingga programnya dari bottom up gitu, grassroots program gitu misalnya. Karena sistemnya opt-in, berarti orang tua dan anak sepenuhnya menyadari, sepenuhnya trusting sistemnya atau percaya kepada sistemnya gitu ya Pak Fit gitu. Jadi mereka menginginkan makanannya, mereka menginginkan menunya gitu. Jadi ada masukan gitu dari orang tua dan anak gitu terkait sistemnya sendiri gitu. Kalau sistemnya itu opt-in juga harapannya food waste juga berkurang karena secara sadar untuk opting in ke dalam programnya gitu. Tapi di sisi lain saya juga menyadari kenapa sistemnya mungkin universal diajukannya gitu. Karena memang di aplikasi sistem yang tidak universal ada kemungkinan stigma nih. Kenapa ada anak yang dapat, kenapa ada yang tidak gitu. Kalau misalnya anak tersebut mengantri untuk mendapatkan, apakah artinya anaknya tidak mampu sehingga ada stigma gitu kan. Nah, ada sistem-sistem yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut gitu. Misalnya anaknya sama-sama nih beli di kantin gitu, tapi belinya pakai barcode atau pakai kupon supaya nggak kelihatan gitu. Karena stigma itu memang nyata nih gitu dan kita jadi paham lah maksudnya universal seperti apa gitu. Jadi mungkin berhenti sejenak memikirkan gitu klien atau yang ingin kita layani terutama itu siapa dalam sistem ini gitu, yaitu utamanya saat ini anak-anak dan orang tua gitu. Mungkin dari saya segitu dulu. Boleh sebelum ke Kak Mimi, ya saya menambahin sedikit ya, karena saya punya penyakit STML. Apa itu? Short term memory loss. Yang ada juga penyakit Pak Fit ya, ada gitu kan. Satu penyakitnya itu menyebalkan, apalagi ketika ngajar gitu. Nguji gitu. Saya akan yang dikatakan oleh Niki itu opt-in. Jadi bahasa sederhananya siswa atau orang tua yang menentukan dia ikut atau enggak. Tadi Niki menjelaskan lebih detail lagi. 1, sekolah menentukan ikut atau enggak. Setelah itu orang tua atau siswa akan menentukan ikut atau enggak. Kenapa itu penting? Orang itu punya pilihan berbeda-beda. Satu, misalnya kayak gini, kalau seandainya dia sudah terbiasa mendapatkan jajan dengan nilai tertentu dan mereka punya kemampuan untuk memilih makanan yang dia suka, maka dia bisa menghabiskan makanan tersebut. Tapi ketika dia tidak mendapatkan kemampuan untuk memilih tersebut, ya bisa saja makanan yang sudah disediakan itu tidak dikonsumsi. Ya teman-teman sudah tahu kalau seandainya mau membuat saya itu langsing gimana, Niki? Kasih apa? Budek. Saya nggak akan makan. Ya, karena preferensi saya berbeda. Nah itu, jadi mereka kalau ketika opt-in dari sekolah, jadi sekolah yang menentukan untuk ikut atau enggak, terus kemudian si orang tua juga untuk menentukan ikut atau tidak, itu bisa mengurangi food waste. Bandingkan dengan kondisi sebelum ada program ini, orang tua memberikan bekal. Ketika orang tua memberikan bekal, pasti orang tua nggak akan mau dong bekalnya itu tidak dikonsumsi. Pasti dia akan menyiapkan bekal tersebut sesuai dengan selera. Atau kalau nggak disiapin bekal, dikasih uang. Nah kira-kira anak mau nggak membeli makanan yang tidak sesuai dengan selera? Nggak. Nah, kalau seandainya kita biarkan, silakan kalian memilih untuk ikut atau tidak. Jika ikut, nah ada detail lagi dari Niki tadi. Mekanismenya untuk ikut itu bisa pakai barcode, bisa pakai kupon atau yang lain. Kenapa? Ada aspek
mungkin merasa gimana ya, kayak malu kalau seandainya gue ikut, ya. Jadi kayak orang miskin banget gitu. Ada orang sebagian yang merasa apa ya, jadi inferior, merasa rendah diri karena oh lu mendapatkan makanan gratis. Nah itu kan nggak bagus kan. Nah itu harus dipertimbangkan sehingga cari cara yang membuat orang mau ikut tapi tanpa ada rasa malu. Ya itu dari saya. Makasih Pak Fit. Dari Mbak Milda ada tambahan Mbak? Mungkin aku melanjutkan yang udah dibicarakan, yang harus kita ingat bahwa Indonesia itu luas. Jadi kalau kita lihat implementasi dari MBG itu, salah satu yang mengkhawatirkan itu adalah betapa rigidnya desain dari logistiknya. Terus kalau saya tanya ke pemerintah kenapa sih harus 3.000 misalnya yang SPPG-nya, itu tuh sampai sekarang saya nggak dapat jawaban yang jelas. Itu alasannya kenapa. Padahal pemerintah berulang kali membanggakan diri bahwa mereka sudah belajar ke Brazil, Jepang, dan seterusnya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke Brazil, Jepang, atau kemana. Kita lihat pesantren aja. Mereka sudah melayani begitu banyak siswa. Sampai hari ini kayaknya saya jarang dengar ada kasus keracunan. Jadi menurut saya keracunan itu merupakan suatu simptom di mana logistiknya itu, cara pelaksanaannya yang terburu-buru, yang tidak membuat desain. Karena ini kan kita lagi bicara soal makanan ya. Di situ kan ada soal food safety, ada soal nutrition. Jadi nggak cuma soal nutritionnya, tapi juga soal food safety-nya. Jadi kemarin ada dibilang dari ribuan SPPG yang punya sertifikasinya itu kayak cuma 34. Maka sekarang itu menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem pelaksanaan MBG. Karena kalau dari ribuan SPPG yang punya sertifikasi itu cuma 0, berapa persennya, itu adalah systemic problem. Artinya yang ini yang harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Tadi Niki udah mention, salah satu yang penting itu adalah pelibatan masyarakat lokal. Jadi tadi stakeholdernya, kalau anak-anak itu kan masih belum dewasa, mereka belum punya masih belum dewasa, jadi tanggung jawab pengawasannya, guardianship-nya itu kan ada di orang tua. Artinya itu sangat penting melibatkan orang tua. Kemudian sangat penting melibatkan guru. Dan yang juga perlu dilibatkan itu adalah Pemda. Setiap kali kita tanyakan ke yang pelaksana dan desain program, ini peran Pemda bagaimana? Jawabannya selalu ngambang gitu. Jadi artinya memang perlu ada reformasi yang cukup, ibaratnya udah cukup genting ya, karena sudah banyak kasus keracunan. Bahkan ada yang sampai ke ibu hamil. Itu tuh dampaknya itu tidak hanya ke ibunya tapi juga ke anaknya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan janinnya. Jadi bayangkan kita memberikan makanan yang bisa saja membahayakan future generation-nya kita. Jadi artinya memang yang paling penting itu adalah seperti Niki bilang, hening sejenak. Jadi pemerintah itu saat ini sebenarnya harusnya menyadari bahwa daripada ekspansi, mendingan lihat dulu apa yang sudah ada, lihat kenapa dari semua SPPG ini, kenapa cuma sebagian kecil yang punya sertifikasi, libatkan Pemda, bangun sistem monitoring yang melibatkan stakeholders, dan ini semua akan bisa terjadi apabila satu, pemerintah mau menyadari bahwa ada masalah dalam proses pelaksanaan MBG, dan yang kedua pemerintah mau transparan dalam upaya perbaikannya. Nah sekarang kalau dilihat berita kayak jawabannya adalah kami berniat baik gitu. Tapi kan ada istilah orang bule tuh, the road to hell is paved with good intention. Artinya apa? Jalan ke neraka itu seringkali karena kita berniat baik. Jadi niat baik itu seberapa baik pun niatnya, itu nggak akan ada gunanya kalau action yang mengikuti niat baik itu semuanya nggak benar gitu. Jadi niat baik, tapi caranya juga baik. Jadi niatnya
Tapi juga kalau kita pikir dalam pembuatan kebijakan, niat baik itu seberapa penting sih? Emang kita bisa mengukur? Saya kan nggak bisa baca pikiran pemerintah bahwa mereka berniat baik gitu kan. Dan itu kan tidak bisa diukur indikatornya. Kalau niat baik itu bisa menyelesaikan masalah di Indonesia, udah selesai semua masalah kita. Kita begitu banyak rumah ibadah di Indonesia, masa nggak bisa sih ngumpulin jutaan niat baik? Jadi artinya niat baik itu nggak cukup dalam pembuatan kebijakan. Itu urusan pemerintah dengan yang di atas. Tapi urusan dengan kita yang manusia yang mendapatkan konsekuensi dari segala kebijakan tersebut, niat baik itu useless. Pas kampanye emang ini yang calonnya itu bilang, saya berjanji bahwa saya akan berniat baik. Nggak ada kan yang ngomong gitu. Yang ada kan pasti pakai ukuran-ukuran yang objektif. Saya akan menurunkan kemiskinan. Saya akan bikin ngasih makanan gratis. Mungkin poin terakhir, sorry agak lama. Jadi yang perlu kita harus menghargai bahwa Pak Presiden itu ingin melaksanakan janji kampanyenya. Tapi janji kampanye itu harus disesuaikan dengan realita anggaran dan kondisi di masyarakat, kebutuhan. Jadi yang harus dipikirkan adalah pemenuhan kebutuhan, bukan want, bukan keinginan. Kalau keinginan kita ada banyak. Ya kan, kalau kita semua bisa dikasih makanan gratis tapi makanannya adalah steak, kita semua happy, kecuali yang nggak suka steak, gitu kan. Tapi itu kan keinginan, apakah itu kebutuhan kita? Jadi pada saat kita bicara kebijakan, yang harus diprioritaskan itu adalah kebutuhan. Dan tadi yang seperti Pak Fit bilang, emangnya anak-anak di Kemang itu yang orang tuanya itu, Saya nggak ngomong-ngomong loh. Nanti tolong tolong diedit gitu. Anak Jaksel, anak Jaksel. Saya soalnya tinggal di Jaksel, jadi boleh dong mewakili Jaksel. Kalau saya selatan Jakarta, gitu. Depok coy. Jadi misalnya yang di sekolah-sekolah private atau di sekolah-sekolah yang mahal gitu. Kalau mereka dikasih makanan yang kayak Mas Fit bilang, yang harganya 15.000, mereka biasa makan 50.000. Kenapa harus dipaksakan mereka diwajibkan memakan makanan 15.000? Ya mungkin biar mereka belajar toleransi. Tapi kan sebenarnya ada banyak cara untuk mengajarkan toleransi ke anak-anak. Jadi again, pertanyaannya adalah kebutuhannya itu apa? Dan bagaimana cara menjawab kebutuhan tersebut? Mungkin, sorry. Aman. Nggak disuruh push up kok. Waduh, kayaknya bentar lagi disuruh sama sih. Atau makan tongseng. Ini udah banyak banget yang kita dapat, padahal baru pertanyaan pertama. Jadi aku rangkum sedikit, berarti harusnya harusnya program ini fokus ke yang nutrisinya yang membutuhkan nutrisi. Kemudian tadi bisa lewat targeted, jadi nggak universal system. Lalu tadi Mbak Niki menjelaskan bisa pakai sistem kupon atau sistem barcode supaya nggak ada yang merasa inferior menerima program MBG. Lalu atau bisa juga hening sejenak, berhenti sejenak buat lihat dulu apa nih yang dibutuhkan, kemudian ajak stakeholder, misalnya mahasiswa, kemudian orang tua, dan juga tadi masyarakat lokal dan juga pemerintah daerah. Nah, saya mau follow up sedikit yang tadi Mbak Mimi sampaikan. Sebetulnya MBG ini, makan bergizi gratis ini bukan program yang baru di dunia. Sebetulnya udah banyak negara yang melakukan free lunch program di negaranya, lewat sekolah. Nah, mungkin ke Mbak Niki, kira-kira sebetulnya apa pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara yang udah lama melakukan free lunch program supaya menyediakan makanan nggak hanya yang meningkatkan kualitas gizinya, tapi juga aman buat dikonsumsi. Silakan Mbak Niki. Thank you, Din. Sebenarnya tuh program ini punya potensi yang banyak ya, maksudnya jika kita ada waktu untuk hening dan memikirkan cara running programnya gitu. Jadi tuh jangankan belajar dari negara lain, belajar dari negara kita sendiri pun kita sudah pernah melaksanakan ini sebelumnya. Jadi kita bisa belajar dari sistem pesantren misalnya, kita juga bisa belajar dari sistem yang sudah pernah kita lakukan, misalnya PMTAS atau Progas. Nah, program-program ini tuh tidak hanya mensasar perbaikan nutrisi, tapi juga mensasar
edukasi terhadap nutrisi. Lalu yang penting lagi dan yang memiliki potensi besar untuk pelaksanaan MBG itu adalah edukasi antara gizi dan juga lingkungan. Indonesia punya target yang besar dalam hal ekonomi hijau, dan program ini juga punya potensi yang besar dalam hal promosi sistem perekonomian hijau. Misalnya di Progas atau di sistem pesantren ada istilah namanya homegrown food systems. Jadi itu gimana caranya kita mengikutsertakan industri lokal, pelaku industri kecil dan menengah lokal di dalam sistem supply dari makanan yang disediakan untuk program MBG. Potensi Indonesia tuh besar sekali dalam hal ini ya. Dan kalau misalnya kita melakukan ini, kita bisa jadi pionir nih dalam hal menciptakan program hijau di keseluruhan hulu ke hilir programnya. Jadi misalnya Progas tuh kan hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu, tapi KPI-nya itu tuh nggak hanya perbaikan nutrisi, ya kan, edukasi terkait pentingnya nutrisi. Jadi baik nutrisi rendah maupun nutrisi tinggi, karena isu obesitas juga meningkat sekali ya di Indonesia. Tapi tuh anak-anak jadi belajar karena ada homegrown systems gitu, karena kita melibatkan pelaku bisnis setempat. Itu beras itu seperti apa sih bentuknya gitu. Lalu kalau kita makan kangkung itu ditanamnya gimana sih gitu. Memang tergantung kapasitas sekolah dan mungkin SPPG yang melayani gitu ya. Kan harapannya itu anak-anak tuh bisa belajar rantai makanannya gitu. Jadi di dalam homegrown school systems ini seperti itu, dan memang ada beberapa pesantren yang sudah melakukan itu gitu. Nah, mungkin akan sulit di area urban ya, tapi peri-urban bisa lah, atau Bisa at least rooftop garden. nah ada lah gitu, maksudnya potensinya tuh besar sekali gitu. Satu hal lagi yang sebenarnya butuh kita pikirkan adalah Indonesia ini mau just energy transition proses gitu, targetnya itu banyak by 2030, 2060. Kenapa enggak sistem supply-nya program ini itu juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang hijau, ya enggak? Kan oke ya, maksudnya satu program tapi mentarget berbagai macam KPI dan capaian gitu. Tapi tentunya kita harus hening sejenak juga untuk memikirkan capaiannya apa aja sih gitu. Kalau misalnya capaiannya bisa kita pikirkan dan kita petakan, kan berarti desain programnya ke depannya ya maksudnya, dan juga proses untuk mencapai capaian tersebut bisa tercatat, dan sistem monitoringnya juga bisa dicatat berdasarkan si capaiannya. Jadi sebenarnya potensinya besar gitu jika kita ada waktu untuk yaitu hening sejenak memikirkan klien kita siapa sih. Klien kita itu anak-anak dan daerah gitu kan. Terus untuk program sebesar ini apa aja sih yang bisa kita capai gitu. Lalu mungkin pentingnya sustainability dari programnya, karena capaian-capaian ini sulit untuk dilihat jika kita hanya mengukur 6 bulan, 1 tahun. Harapannya kan program ini berkembang dengan perkembangan positif yang bisa dilihat capaiannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita pengen lihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas SDM misalnya. Itu kan kalau misalnya kita memberikan MBG ini ke anak umur 6 tahun sekarang, kan dampak untuk anak tersebut baru bisa terlihat di saat anak tersebut entering, masuk ke dalam lapangan pekerjaan kan, ya nggak sih? Jadi running programnya itu harus panjang, jangka panjang gitu. Jadi gimana caranya program ini sustainable ke arah yang mencapai KPI itu. Harapannya tuh KPI yang dicapai itu sampai ke outcome dan impact. Nah ini mungkin Mbak Visu butuh sedikit keterangan, maksudnya outcome apa, impact apa gitu, nggak cuma output aja gitu maksudnya. Jadi tuh nggak hanya berapa sih anak yang makan gitu, nggak berapa sih SPPG yang dibangun gitu, tapi lebih ke berapa sih anak yang ada perbaikan skor ANBK gitu misalnya, atau berapa sih ada perbaikan dalam hal nutrisi gitu. Jadi nggak hanya berapa anak yang dapat, tapi berapa anak yang benar-benar mendapatkan impactnya gitu. Memang potensinya besar sekali gitu, Mbak Mimi. Mas Oke.
karena saya short term memory loss, boleh nggak dicatat di sini satu kita ngomong tentang outcome. High tech nih bolpennya. Iya. Kayaknya orang Depok nggak bisa ini. Gua orang Depok. Satu kita ngomong tentang impact, ya. Yang kedua kita ngomong tentang long run. Yang ketiga kita ngomong tadi yang namanya hening sejenak. Nah ini ada hubungannya nih ya. Satu impact dari policy, dari kebijakan ke dampak itu membutuhkan waktu yang panjang dan beberapa tahapan. Kebijakan harus bisa mengubah perilaku. Kalau seandainya perilaku itu tidak terjadi ke arah yang diinginkan, apapun yang diharapkan itu nggak akan terjadi. Ya, misalnya kita sediakan nih makanan yang bergizi, tapi kalau nggak dimakan, itu nggak akan punya dampak nanti. Kenapa? Orang tidak mengkonsumsi, jadi tidak ada perubahan perilaku yang ke arah yang diinginkan. Jadi dari kebijakan ke impact itu membutuhkan beberapa tahapan dan butuh waktu yang panjang. Terkait dengan program MBG ini, dampaknya baru akan terasa sekitar 10 atau 15 tahun. Ya, Pak, kita tidak punya waktu yang cukup untuk menilai. Saya kasih gambaran sederhana. Kalau seandainya kita ini dampaknya itu membutuhkan waktu 15 tahun, maka harus ada jaminan bahwa program ini terus berlangsung. Saya kasih analogi yang sederhana. Kalau puasa itu kita puasa mulainya subuh, ya bukanya maghrib. Harus continuous kan? Aduh jam 12 gue lapar nih, ya. Ya udah gue makan dulu, terus kemudian makan sama minum, ya udah nanti puasa lagi. Dihitung nggak puasanya? Nggak bisa. Sama. Ketika ini membutuhkan waktu 15 tahun, 10-15 tahun, anggap kita melaksanakan program ini selama 5 tahun terus-terusan. Putus karena dananya tidak mencukupi atau karena faktor yang lain. Maka efek yang kita inginkan dalam jangka panjang itu mungkin tidak akan terjadi ya. Sama seperti ketika jam 12 kita udah makan, ya udah nanti saya terusin lagi puasanya. Nah, itu artinya apa? Pemerintah harus bisa mempersiapkan apapun program, apalagi program MBG ini dengan matang agar ini yang menjadi target kebijakan ini ada perubahan perilaku ke arah yang diinginkan, mereka bisa menyantap makanan bergizi dan pemerintah bisa menyediakan program ini secara berkelanjutan. Sekarang, kondisi sekarang. Ini ada hubungannya dengan hening. Makanya saya tulis di sini. Kalau seandainya dengan seringnya terjadi keracunan, kira-kira itu menimbulkan kekhawatiran nggak bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua? Iya. Jika iya, maka kira-kira siswa mau makan atau enggak? Enggak. Artinya apa yang sudah disiapkan oleh SPPG tidak dikonsumsi. Betul? Nah, jadi penting untuk hening sejenak, kata Niki tadi, itu tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan publik. Karena hanya dengan kepercayaan publik yang baik, program pemerintah itu bisa mendapatkan dukungan. Jarang-jarang gue ngomong tenang seperti ini, biasanya berapi-api ya. Saya mau ada follow up sedikit. Mungkin karena ada para wanita di sini, jadi gue ikut tenang. Bagus lah. Mungkin sebelum Mbak Mini kalau ada tanggapan, saya ada follow up sedikit ke Pak Fit dan Mbak Niki. Tadi impact dari program MBG ini 10-15 tahun, panjang sekali. Buat kita bisa lihat sebetulnya impact dari program MBG ini seperti apa. Lalu
perlu ada jaminan programnya bisa terus berlangsung supaya impact-nya nanti kelihatan 10 sampai 15 Artinya dananya harus ada kan? Dananya juga harus ada dan juga perlu persiapan yang matang. Ya. Nah, seberapa penting sebetulnya piloting program MBG supaya tadi impactnya impactnya ada dan sesuai dengan KPI, kemudian programnya terus berlangsung dan persiapannya matang untuk mencapai tujuannya tadi. Ya. Dulu. Oh, boleh. Takut mantan mahasiswa jadi kayak tunduk banget deh. Sangat penting, apalagi kalau program ini suatu program yang membutuhkan dana yang sangat-sangat besar dan menargetkan banyak siswa di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti salah, ya, maka implikasinya tidak hanya masalah anggaran, tapi juga masalah nyawa. Nah, perlu saya ingatkan ya, kalau teman-teman di sini udah tahu tuh ya, tapi tetap harus saya ingatkan. Ingat bahwa ilmu sosial dengan ilmu pasti itu berbeda. Saya tuangin air di sini. Akan mengalir dari atas ke bawah, betul? Kalau kita pindah ke kampus UI Depok, hasilnya sama nggak? Sama. Oke, saya balik ke Padang, hasilnya sama nggak? Sama. Sama. Dimanapun di bumi, saya melakukan eksperimen, pasti air itu akan mengalir dari atas ke bawah, betul? Sekarang, turunin harga kecap. Di Jawa, permintaan naik nggak? Naik. Di Padang, Dina orang Minang ketawa langsung, kita nggak makan kecap. Terus pertanyaannya Makanya adalah, cabe. ya, wah orang Padang itu tidak sesuai dengan ya teori ekonomi. Enggak. Ilmu sosial itu respons dari orang itu berbeda-beda. Karena respons dari orang itu berbeda-beda, ya perlu kita melakukan pilot. Karena ada case di mana, oh ternyata respon dari masyarakat seperti ini. Nah itulah pentingnya melakukan pilot ya, untuk melihat respon nyata di masyarakat, baik penerima maupun supplier, penerima program maksudnya siswa ya, baik siswa, sekolah ya, atau yang supplier kantin, terus supplier makanan. Hanya dengan melakukan let's say pilot atau satu studi yang skalanya nggak begitu besar, akan bisa diidentifikasi, oh ternyata mungkin ada perilaku yang tidak terantisipasi, yang tidak diduga ya. Nah, saya kasih contoh aja deh ya, langsung ya. Iya, Pak. Nah ini fakta. Karena makanan yang disediakan di MBG itu, satu, jarak produksi sama konsumsinya jauh, maka jadi dingin. Dingin masih mending, lebih parah lah kalau seandainya sudah basi. Oke. Nah, yang lebih tidak parah itu adalah dia masih layak konsumsi, tapi tidak sesuai dengan selera siswa. Apa yang terjadi? Ya, saya bertemu dengan teman-teman di sini, ada ya staf karyawan LPM ya. Ternyata di daerah Sukabumi yang dilakukan itu adalah anak-anak membawa. Ada di suatu daerah di Sukabumi, saya bikin clear ya. Bukan di Sukabumi, tapi di suatu daerah di Sukabumi, siswa itu membawa makanannya pulang ke rumah, tidak dikonsumsi. Apa yang dilakukan? Dikumpulin, dikasih ke peternak ikan untuk menjadi pakan ikan. Jangan sampai akhirnya ini berubah menjadi program pakan ikan bergizi, jangan. Ya. Gitu. Jadi penting banget untuk pilot. Dari Mbak Niki, Mbak Melda ada tambahan? Berarti ya untuk saat ini kan berarti program sudah berjalan ya Din gitu. Jadi kita butuh rapid assessment sih, kita butuh assessment gitu. Mungkin bagian dari hening itu sebenarnya hening bukan hening nih, justru assessment gitu. Pelaksanaan program di daerah yang berbeda-beda itu kira-kira bottlenecknya apa, kendalanya apa gitu, ininya apa. Jadi hening itu bukan hening, tapi kita bekerja keras nih dalam hal assessment gitu. Apa sih yang
apa sih yang terjadi di lapangan yang bisa diperbaiki gitu, bottleneck apa yang bisa dilancarkan gitu, baik dari sistem transportasi, sistem waste management, bagian mana. Nah, kita nggak akan paham gitu apa yang terjadi di lapangan kalau kita tidak turun gitu, dan paham dari stakeholder di lapangan gitu. Tapi tadi yang impactnya 10-15 tahun sebenarnya kita nggak tahu, Din. Iya. Gitu. Impactnya kapan bisa dirasakan. Nah, itu bisa kita pahami jika sistemnya memiliki monitoring and evaluation dan learning. Jadi nggak cuma monitoring, evaluasi, tapi ada learningnya juga gitu. Yang dimasukkan ke dalam juknis gitu, atau frameworknya itu harus ada nih di dalam juknis ya. Dan sistemnya bagaimana gitu. Harapannya juga ada sistem pelaporan lapangan gitu. Sehingga kalau misalnya ada isu di lapangan itu masyarakat bisa secara terbuka untuk menceritakan isunya apa, sehingga kita bisa atau pemerintah ya bisa menindaklanjuti gitu dengan cepat gitu. Jadi intinya learning nih, jadi mungkin mengkoreksi hening sejenaknya menjadi learning sejenak gitu, Din. Mungkin Mbak Mimi. Iya, mungkin yang salah satu kekhawatiran yang membuat cukup mengkhawatirkan itu adalah cara pemerintah melakukan ekspansi untuk MBG yang sangat bisa dibilang cukup jor-joran ya. Bahkan setelah dengan segala kejadian keracunan dan seterusnya itu tetap dilanjutkan. Jadi yang kita juga ingin mengingatkan pemerintah, tadi sudah dibilang bahwa dampaknya itu mungkin baru bisa kita rasakan panjang. Artinya kita proses dalam ini kalau istilahnya scaling up ya, untuk supaya itu mencapai lebih banyak orang itu prosesnya harus gradual. Jadi bayangkan bikin tempe aja perlu 2-3 hari. Jadi untuk membuat kebijakan yang sebesar ini nggak bisa targetnya itu langsung berjuta-juta dalam 1 tahun. Dan Indonesia itu sebenarnya sudah punya history melakukan kebijakan yang sifatnya gradual. Jadi artinya kita sudah pernah dan bisa melakukannya sebelumnya. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa seharusnya sekarang itu masih tetap bisa untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya itu adalah stop ekspansi, review yang sudah ada, lihat bottleneck-nya, kemudian lakukan improvement, kemudian kita lakukan assessment, kemudian kita lakukan itu prosesnya, kita lihat logistiknya yang paling oke seperti apa, karena bisa jadi logistik yang di Jakarta akan berbeda dengan logistik di NTT misalnya, karena kita adalah, yang perlu kita ingat, kita adalah negara kepulauan, berbeda-beda dan seterusnya. Jadi contoh di mana menurut saya yang agak sedikit red flag itu adalah kita memaksa semua menu itu harus ada susu dimanapun itu berada, ya kan? Itu kan salah satu, dan itu kebanggaannya BGN katanya karena mereka ada profesor susunya di kerjasama dengan orang yang punya keahlian soal susu. Tapi kan tidak semua orang itu suka dengan susu atau bisa toleransi dengan susu. Jadi yang paling penting juga yang perlu dilakukan itu adalah pengumpulan data yang objektif. Yang harus saya ingatkan, jadi kan ada tuh pas pidato ya atau pas kapan dibilang bahwa MBG itu berdampak positif karena siswanya senang. Siswa senang itu adalah indikator yang tidak baik. Kenapa saya bilang nggak baik? Kalau paginya dia dapat makan MBG, dia happy nih, saya dapat makan gratis. Terus siangnya dia keracunan diare, ditanya kamu masih seneng nggak dengan MBG? Udah berubah tuh, padahal cuma selang waktu cuma beberapa jam. Artinya siswa senang itu tidak bisa menjadi good indicator. Jadi yang paling penting selain soal learning itu adalah kita harus memastikan bahwa kita punya data yang berkualitas untuk menjadi dasar dari semua learning itu.
Dan itu harus ada proses monitoring dan evaluationnya dari lembaga independen. Kenapa saya bilang harus lembaga independen? Masalahnya adalah dengan segala kasus ini, kepercayaan masyarakat itu sudah turun. Artinya sangat penting untuk mengembalikan trust masyarakat ke programnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah transparansi dan monitoring dan evaluation dari lembaga yang independen. Aku jadi lupa pertanyaannya. Oke. Makasih banyak Mbak Mimi, Mbak Niki, dan Pak Fit. Mungkin balik ke Pak Fit, Pak, sebelum kita pertanyaan terakhir. Ini dari tadi kita belajar tentang langkah apa yang bisa dijalankan supaya programnya berbenah program, Pak Fit. Tapi kalau dari sisi teori, Pak, kenapa program seperti MBG ini penting dan bagaimana seharusnya program MBG ini dijalankan kalau berdasarkan teori, Pak Fit? Oke, makasih Dina. Nah, kalau teori masih belum ada. Tapi logika berpikir untuk menjelaskan bagaimana dampak dari MBG ini terhadap perekonomian itu saya bisa dan saya sudah presentasikan di beberapa forum termasuk ke minggu yang lalu ya. Itu di Bappenas. Jadi itu bisa dilihat juga rekamnya di Bappenas. Nah mungkin nanti saya jelaskan dulu ya sedikit ya. Nah yang ingin sampaikan poin penting adalah kalau seandainya MBG ini dilakukan secara universal, ada beberapa dampak negatifnya, yaitu kejadian keracunan, terus kemubaziran, selain itu juga peningkatan harga pangan, ya nanti saya jelaskan, terus belum lagi biaya yang besar untuk investment sama operational cost, mendirikan SPPG, membuat delivery unit, storage dan seterusnya, ya. Belum lagi ada rent seeking activities. Itu adalah usaha untuk mencari rente. Kenapa? Bayangkan saja. Assume satu porsi 15.000, satu SPPG 3.000, 45 juta per hari. Bayangkan satu bulan berapa? Sekitar 1 M. Berapa tahun? Nah, ini bisa menjadi celah untuk usaha mencari perburuan rente. Nah, apa implikasinya? Implikasinya nanti adalah makanan yang harusnya nilainya anggaplah 15.000 itu akan jauh berkurang karena sebagian itu adalah untuk ya aktivitas rente. Selain itu ada inefisiensi yang timbul, anggaran pemerintah yang harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain itu tidak bisa dijalankan. Misalnya untuk harus ada pengorbanan untuk anggaran yang lain. Nah, Pak, tadi cuman kritiknya doang, solusinya ada nggak? Ada. Satu, ya udah lakukan pilot. Terus evaluasi dengan baik. Tapi bukan simulasi ya. Karena saya tahu DN pernah melakukan, nggak apa-apa ya kita sebut DN ya, Dewan Ekonomi Nasional. Kan teman. Ya nggak apa-apa ya, sama-sama akademisi dan biasa kok dalam akademi itu berbeda pendapat. Dewan Ekonomi Nasional itu melakukan anggotanya itu melakukan simulasi pakai IO, input output, ya itu simulasi dan kita bisa debat panjang di sana dan itu bukan basis untuk mengevaluasi satu program ya. Sama CGI ada satu institusi yang mengklaim pakai CGI. Bukan pakai itu. Nah, jadi pilot, terus kemudian dievaluasinya secara proper, baru expand kalau memang sudah teridentifikasi apa yang harus bisa dilakukan. Yang kedua tadi masalah self targeting, sekolah, siswa sama orang tua akan menentukan. Tujuannya apa? Itu bisa mengurangi food waste nanti ya. Partisipasi si orang tua sama mahasiswa itu bisa memilih menu. Akibatnya variasi makanan itu akan tinggi dan itu bisa mengurangi potensi kemubaziran. Selain itu bisa mengurangi kemungkinan beberapa orang yang berkebutuhan khusus, misalnya alergi terhadap satu makanan tertentu, dia masih bisa ikut dalam program tersebut.
Decentralized kitchen. Selama ini kan kantin sudah menyediakan. Kenapa nggak dilakukan di sana? Instead of di SPPG yang 3.000, mereka harus membuat makanan dalam jumlah yang banyak, artinya harus mulai dari malam. Artinya mulainya malam, terus kemudian nanti harus disimpan dalam satu fasilitas tertentu, dikirim, dan di tujuan harus disimpan di fasilitas tertentu. Biayanya akan sangat-sangat besar, dan jarak konsumsi dan produksi itu tinggi, jauh, itu bisa mengakibatkan potensi keracunan. Nah, kalau seandainya di desentralisasi, dekat jaraknya. Nah, terus monitoring, ya pemerintah bisa melakukan monitoring, tapi dibuka juga kemungkinan untuk kesempatan bagi publik, orang tua sama mahasiswa, sama siswa untuk melakukan ya monitoring juga. Ya, oh ini nggak bagus, oh ini bagus dan seterusnya. Jadi ada partisipasi. Nah, ini sekarang teorinya. Nanti pakai slides yang pertama ya. Ini saya di slides yang pertama itu tentang alokasi dari untuk makanan dan makanan. Saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu adalah yang miskin, yaitu M1, hampir miskin M2, dan yang bukan miskin M3. Nah, ada garis merah dan hijau. Nah, kalau yang garis merah itu, yang vertikal itu adalah jumlah konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh seseorang. Di bawah itu dia nggak bisa bertahan hidup. Tapi kan kebutuhan juga bukan hanya untuk makanan, ada juga non-makanan. Nah, itu adalah jumlah kebutuhan minimum ya untuk non-makanan. Bagi orang miskin, konsumsinya berada di titik A. Kedua, untuk makanan sama minuman, sama yang lainnya itu di tingkat minimum. Bagi orang yang hampir miskin, dia akan meningkatkan konsumsi makanannya dulu untuk mencapai titik tertentu, yaitu dia akan berganti ke titik B. Bagi yang orang kaya, dia akan mengkonsumsi di titik C. Kenapa? Kalau udah kaya, ngapain makan 4 kali, 5 kali, 10 kali, dan seterusnya. Pasti dia akan mengalokasikan untuk yang lain. Nah, di grafik berikutnya, saya membandingkan dampak dari targeted sama universal. Yang targeted itu efeknya itu adalah di garis hijau. Ketika targeted, ya anggap yang disediakan, yang diberikan itulah siswa yang dari kelompok miskin, yang awalnya konsumsinya itu berada di titik A, dengan ya bantuan pemerintah, maka konsumsinya akan berada di titik yang di garis yang hijau. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Bagaimana dengan yang bukan miskin? Yang bukan miskin, ya tetap tidak akan berubah konsumsinya karena dia sudah tercukupi. Bagaimana di market? Nah, karena ada peningkatan permintaan dari kelompok masyarakat yang dulunya makan cuma sekali atau 2 kali sehari, maka permintaan terhadap makanan, bahan makanan itu meningkat. Ekonomi justru tumbuh. Kenapa? Permintaan terhadap barang meningkat, betul? Tapi di sisi yang lain ada kenaikan harga. Kenapa? Permintaan terhadap barang meningkat. Nah, akibatnya jika kondisi awal itu harganya adalah P0 di gambar yang sebelah kanan, terus kemudian dengan adanya targeted program harga akan naik ke P1. Nah, saya mengantisipasi. Ingat, tidak setiap orang miskin mendapatkan program ini. Kalau dia tidak mendapatkan program ini, maka dia akan mendapatkan dampak negatif, yaitu adalah kenaikan harga barang pangan. Nah, pemerintah harus mengkompensasi. Karena mereka tidak mendapatkan ya, program MBG ini. Anggap mereka tidak punya anak di usia sekolah, tapi mereka miskin. Nah, cuman harganya naik. Pemerintah harus kompensasi. Itu kalau targeted, ekonomi pasti akan tumbuh. Ya, karena tidak ada waste. Peningkatan permintaan akan naik, ya. Bagaimana kalau saya target kalau universal? Nah, kalau universal grafiknya digambar yang garis yang merah. Nah, kalau garis yang merah itu kita lihat di market. Akibatnya permintaan terhadap
ya makanan itu berlimpah. Cuman orang juga nggak akan makan 5 kali 6 kali sehari. Akibatnya apa? Ada food waste. Ya, yang dikonsumsi tetap ya di garis yang hijau. Cuman karena permintaannya itu begitu besar, harganya naik. Jadi P2. Kasihan bagi orang yang miskin. Kenaikan harga akan semakin tinggi. Pemerintah harus mengeluarkan duit yang lebih besar lagi untuk transfer. Nah, gimana terhadap pertumbuhan? Nah, ini di grafik yang berikut. Kalau seandainya, saya janji sekitar 2 menit lagi maksimum ya. Kalau pemerintah itu menerapkan sistemnya itu adalah targeted, maka ekonomi akan tumbuh. Kita akan bergerak dari titik A ke titik B. Kalau seandainya full scale universal, ya kita bukan berada di titik C, tapi kita berada di titik D. Kenapa? Duit sudah banyak digunakan untuk memproduksi makanan, tapi tidak dikonsumsi, betul? Iya. Jadi kita berada di D. Itu masih mending. Lebih parah lagi kalau food waste, food poisoning. Kita akan berada di titik yang di sebelah kiri bawah di titik E. Nah, bahasa sederhananya adalah kalau kita lakukan sistem yang sifatnya universal, maka akan bisa menimbulkan kata-kata kerennya resource misallocation. Bahasa sederhananya adalah duit ini sangat-sangat besar. Ya, dengan duit yang sangat besar ini sebetulnya kita bisa mengalokasikan untuk yang lain, ekonomi itu tumbuh, masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik. Itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa sampai pesannya. Udah lengkap Berapa nih. SKS ya? Iya. Berapa Kayaknya SKS? 6 SKS, 6 Pak. SKS, Ya, oke. kayak MPKT. Oke, berarti tadi kita udah belajar tentang solusi Ya, praktikal. langsung dikasih solusinya. Ya, solusi. Saya udah sampaikan di Bappenas waktu saya diundang itu. Jadi, Responnya gimana, Pak? mari kita lihat. Jadi tadi ada solusi praktikal dan juga dilihat dari logika berpikir dan juga bukan teori ya, mungkin prinsip ekonomi Ya. yang bisa jadi gambaran sebetulnya program MBG ini perlu dilakukan seperti apa atau perlu Ya. berbenah seperti apa. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Pak Fit, Mbak Niki dan Mbak Alhamdulillah, Milda. kita mau sholat. Tadi kita udah bahas banyak banget solusi yang bisa dilakukan untuk berbenah program MBG. Kira-kira mungkin secara singkat, harapannya apa langkah yang segera diambil pemerintah di jangka pendek, lalu nanti di jangka panjangnya juga pemerintah harapannya bisa melakukan apa? Mungkin mulai dari Mbak Milda, Niki aja. dari Mbak Niki. Aku mikir dulu. Mungkin kembali lagi ke hening/learning itu sih. Learning. Mungkin aku revisi ya. Heningnya tuh, tapi di dalam keheningan itu ada pembelajaran gitu. Jadi berarti kita mengambil sedikit waktu gitu untuk evaluasi gitu kan. Jadi pelaksanaan saat ini memahami bottleneck di situasi yang berbeda-beda ya, karena Indonesia sangat-sangat beragam gitu. Lalu memahami bagaimana tadi ya, stakeholder utama kita yang kita layani adalah anak-anak, orang tua gitu kan. Jadi memahami bagaimana building trust dari stakeholder utama kita. Untuk itu kita pelajari sama-sama gitu kan, apa yang membuat bottleneck supaya kedepannya tuh bisa tercapai lah KPI tadi ya. Dan KPI-nya banyak nih gitu. Terus aku nambahin lagi green economy KPI. Jadi nambah tugas kan, jadi gitu. Kalau Enggak nambah, kan memang mereka bilang untuk ekonomi lokal. terus aku tambahin hijaunya, Mbak. Gitu. Iya, harus lah, kan udah tanda tangan Paris Agreement. Nah itu makanya jadi nambah tugas, tapi kenapa tidak gitu kan, maksudnya untuk program sebesar ini gitu, kenapa tidak berkontribusi kepada usaha negara untuk embracing just energy transition, energi transisi yang berkeadilan gitu. Jadi mungkin dari saya segitu. Makasih Mbak Niki. Dari Mbak Milda. Mas Fit dulu lah. Oh, saya dulu. Oke. Atau masih butuh mikir? Masih butuh mikir. Udah Padahal tadi baru soalnya. mau nulis nih. Satu. Ada berapa poin? Mudah-mudahan yang singkat, maksimum insya Allah 2 menit. Satu. Siapapun presiden terpilih harus menjanjikan
menjalankan program yang dijanjikan. Yang kedua, setiap program itu harus direncanakan dengan baik. Tidak ada program pemerintah program pemerintah itu pasti tujuannya baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena anggaran untuk program itu berasal dari pajak masyarakat. Nah, jadi kami pun sebagai akademisi itu menyuarakan, karena ingat loh, sumber dari pembiayaan tersebut dari pajak. Pak, pajak kita nggak cukup. Ya udah, nanti hutang. Siapa yang bayar hutang? Anak cucu. Jadi artinya benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang. Apalagi, nah tadi saya sudah menjelaskan bahwa respons orang itu berbeda-beda. Jadi untuk menerapkan satu program yang besar harus dilakukan di dalam skala yang kecil dulu. Identifikasi responsnya seperti apa sehingga nanti ketahuan, oh ini kebijakan yang lebih tepat. Ya, itu mungkin nanti saya tambah 3 SKS lagi. Kasihan, kita kasih 4 SKS ke Mimi. Mungkin kalau dari sudut pandang MBG ya, karena sudah ada kasus keracunan, jadi yang paling penting sebagai step pertama untuk mengembalikan kepercayaan itu adalah mengakui adanya masalah. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi dari proses, libatkan stakeholder, apalagi stakeholder yang lokal. Kemudian juga menciptakan proses pengaduan yang transparan, Jadi soal piloting itu tuh sangat penting sebenarnya, karena saya yakin kalau seandainya piloting dilakukan, itu tuh nggak akan ada kasus keracunan, atau kasusnya itu akan sangat kecil. Kenapa? Masalah-masalah seperti itu akan terlihat pada saat piloting. Bahwa sampai kasus keracunannya sebesar ini, itu kenapa? Karena tidak dilakukan piloting. Makanya juga proses pengambilan keputusan kenapa SPPG itu harus 3.000 dan seterusnya, itu juga prosesnya semuanya harus transparan, harus terbuka, dan jadi artinya adalah apabila kita ingin memperbaiki program ini, pemerintah step pertamanya itu harus mengakui masalahnya dulu. Jadi jangan di-gaslight terus kita gitu. Dibilang, oh masih kecil kok, itu masih kecil. Jadi akui dulu masalahnya. Kemudian sebenarnya ada banyak, pemerintah nggak perlu cari ke luar negeri. Ada banyak orang, ada banyak akademisi di aliansi ekonomi, ada berapa orang itu. Kemudian ada banyak ahli gizi. Masa kita nggak bisa memberikan atau mendesain program ini dengan baik. Jadi saya ingin balik lagi ke yang awal, niat baik itu tidak cukup dalam membuat kebijakan yang baik. Yang sangat penting itu adalah next step dari niat tersebut, yaitu caranya juga harus baik. Artinya mudah-mudahan ini bisa dilakukan supaya all path-nya itu nanti jadinya ke surga, bukan ke neraka ya. Jadi mudah-mudahan niat baiknya ini benar jadi ke surga, di mana itu bisa membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membangkrutkan negara. Oke. Jadi tadi sudah disebutkan kalau universal itu justru memberikan dampak negatif. Jadi dari needs-nya aja kita udah nggak butuh itu universal, ya kan? Jadi yang harus kita prioritaskan itu adalah needs, kemudian kita butuh transparansi dan accountability dari pemerintah dan kemauan dari pemerintah untuk mengakui masalahnya. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin kita bisa mendesain program yang sesuai impian kita semua, di mana ada unsur sustainability-nya, regenerative agriculture, dan seterusnya. Tapi sebelum itu dilakukan, all of this will just be potential. Jadi mungkin saya tutup, bukan tutup ya, jadi mungkin tutup, saya di situ aja. Makasih banyak Mbak Mimi, Mbak Niki, dan Pak Fit. Jadi tadi diskusinya mudah-mudahan menawarkan solusi berbenah program MBG supaya tadi tujuan dari programnya
niat baiknya dilakukan dengan cara yang baik juga. Terima kasih banyak untuk para narasumber kita hari ini. Ada Mbak Mimi, Mbak Niki, dan Pak Fit atas sharing-sharing insight-nya. Dan tentu terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di Tanya Peneliti LPM selanjutnya. Kayak gini nggak perlu. Enggak juga. Kagak ada Oh, ini. enggak.